Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang strategi bersaing dalam bisnis jasa. Yang pertama, prinsip-prinsip manajemen jasa. Yang kedua, ciri-ciri lingkungan bersaing dalam bisnis jasa. Yang ketiga, strategi manajemen jasa. Dan yang keempat, langkah-langkah menyusun strategi jasa. Dimulai dari saya, Vivi Putri Purnamasari. Yang pertama yang akan saya jelaskan tentang pengertian dan prinsip-prinsip manajemen jasa. Manajemen jasa adalah pendekatan manajemen dalam bisnis jasa, di mana aplikasi dari prosedur maupun prinsip-prinsip manajemen disesuaikan dengan sifat-sifat persaingan jasa. Untuk menjalankan manajemen jasa, harus memperhatikan beberapa prinsip manajemen, baik dalam perencanaan proses pengambilan keputusan, pengawasan, maupun dalam pemberian penghargaan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, dijelaskan mengenai cara untuk merencanakan keuntungan dengan penggunaan sumber logistik yang ada. Yang kedua, dalam hak otoritas dalam pengambilan keputusan haruslah dapat desentralisasi, yaitu yang berarti keputusan-keputusan penting diserahkan pada personel yang melakukan kontak langsung dengan konsumen. Yang ketiga, prinsip pengerahan sumber-sumber daya seperti manajemen dan staf yang bertugas di belakang untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan di garis depan. Yang keempat, sistem penghargaan. Dalam manajemen jasa pada umumnya berkaitan dengan cara melakukan supervisi. Yang kelima, sesuai kondisi waktu. Dalam melakukan prinsip-prinsip monitoring maupun prinsip pemberian penghargaan haruslah jelas agar dapat disesuaikan dengan kondisi atau waktu. Ciri-ciri lingkungan bersaing bisnis jasa. Yang pertama, relatively low overall entry barriers, yang artinya bagi orang-orang yang ingin ikut bersaing dalam industri jasa lebih mudah karena penemuan di bidang bisnis jasa tidak bisa dipatenkannya. Yang kedua, minimal opportunities for economies of scale. Kondisi dalam bisnis jasa di mana produksi dan konsumsi dilaksanakan pada waktu yang bersamaan tidak memungkinkan dilaksanakannya skala ekonomi yang lebih efisien. Yang ketiga, erratic sales fluctuation. Permintaan jasa pada umumnya sangat tergantung pada waktu, seperti menit, detik, jam, hari, atau musim, sehingga sulit untuk diperkirakan atau diramalkan sebelumnya. Yang keempat, no advantage of size in dealing with buyer or supplier. Beberapa bisnis jasa kecil sulit memanfaatkan peluang untuk menekan pembeli atau para pemasok yang dominan. Yang kelima, product substitution. Inovasi di bidang produk kadang kala menyebabkan persaingan baru di bidang jasa. Yang keenam, customer loyalty. Perusahaan-perusahaan yang sudah lama berdiri dan memiliki jasa personal menimbulkan konsumen yang loyal, di mana hal ini menyulitkan bagi perusahaan baru untuk masuk. NIM saya 180301087. Ciri-ciri lingkungan bersaing bisnis jasa yang ketujuh yaitu exit barriers. Perusahaan jasa kecil contohnya seperti rumah makan keluarga tidak mungkin menghentikan usahanya meskipun penjualannya sangat kecil, bahkan tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Mereka tidak akan mungkin keluar dari bisnis jasa tersebut karena akan menimbulkan sedikit masalah dengan menghentikan karyawan yang juga anggota keluarganya. Meskipun perusahaan jasa menghadapi banyak kendala seperti yang telah dijelaskan, masih banyak perusahaan-perusahaan jasa yang dapat mengatasi hal tersebut. Contohnya seperti perusahaan jasa besar yang sudah terkendali seperti McDonald. Agar pesaing-pesaing baru dalam suatu bisnis jasa dapat mengembangkan usahanya, ada beberapa strategi bersaing yang dapat dilakukan, yaitu disebut dengan 3 strategi generik. Strategi bersaing bisnis jasa menurut Michael Porter sangat terkenal dengan 3 bentuk strategi bersaing, yaitu overall cost leadership, strategi diferensiasi, dan strategi fokus. Berikut ini dijelaskan ketiga strategi ini dan aplikasi dalam bisnis jasa tersebut. Yang pertama, overall cost leadership. Strategi ini mensyaratkan adanya fasilitas yang memungkinkan dilaksanakannya suatu produksi massal, kontrol biaya yang ketat, dan penggunaan teknologi yang mengurangi biaya produksi pada tingkat paling rendah.
menerapkan biaya rendah. Biasanya membutuhkan biaya investasi yang besar, terutama investasi pada barang-barang modal seperti mesin-mesin, peralatan-peralatan besar. Di samping itu, perusahaan harus berani dan agresif dalam menentukan harga jual. Strategi-strategi harga lainnya, termasuk kemungkinan resiko menderita kerugian pada saat ingin meningkatkan pangsa pasar. Sebagai ilustrasi, kita melihat keberhasilan McDonald yang menggunakan strategi ini. Menurut Fitzsimmons dan Fitzsimmons, beberapa strategi biaya rendah dapat diterapkan pada bisnis jasa dengan cara-cara berikut. Seeking out low customer. Seeking out low customer yaitu mencari konsumen-konsumen yang bisa ditangani dengan biaya yang relatif murah. Contohnya USSA, United Service Automobile Expansion, mempunyai kedudukan yang lebih baik dari antara perusahaan yang sejenis karena USSA hanya melayani perwira-perwira militer yang risikonya lebih rendah dan jumlah klaimnya lebih sedikit. Yang kedua, standarding a customer service. Persiapan pengisian pajak merupakan bentuk pelayanan berdasarkan keinginan spesifik dari konsumennya. Suatu perusahaan konsultan pajak yaitu HNR Block berhasil dalam melayani pelanggannya di seluruh negeri karena perusahaan konsultan ini mempunyai prosedur yang sangat bagus untuk selalu mengisi pajaknya secara rutin tanpa penanganan yang spesifik. Kemudian yang ketiga, reducing the personal element in service delivery. Strategi ini untuk mengurangi resiko bisa ditawarkan kepada konsumen dengan mengurangi peranan personal dalam memberikan penyampaian pelayanan dan konsumen harus dapat diyakinkan bahwa pengurangan pelayanan ini akan meningkatkan kenyamanannya. Contohnya adalah penawaran ATM sebagai fungsi untuk tidak mendatangi bank atau mengurangi pelayanan teller yang memudahkan nasabah untuk mengakses bank dan sekaligus menurunkan biaya operasi bank. Yang keempat, reducing network cost. Perusahaan jasa pengiriman Federal Express dengan menggunakan jaringan hub and spokes, yaitu dengan menempatkan pusat kegiatan hub di kota Memphis. Dia akan menjelaskan tentang strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi adalah tersedianya pelayanan yang menurut penilaian konsumen bersifat unik atau berbeda dengan pelayanan-pelayanan lain yang sejenis. Beberapa cara strategi diferensiasi yang dapat dilakukan sebagai berikut: A. Making the unthinkable thinkable. B. Customizing the standard product. C. Reducing private risk. D. Giving attention to personal training. Strategi fokus. Strategi fokus didasarkan kepada ide untuk melayani suatu target konsumen yang mempunyai kebutuhan yang sangat spesifik. Langkah-langkah menyusun strategi jasa. Menurut Gansos 1990, hasil yang dicapai tak selalu sesuai yang diharapkan. Strategi di bidang jasa seperti yang telah dikemukakan memiliki perbedaan strategi produk karena pada dasarnya sifat jasa yang tidak nyata dan keterlibatan konsumen dalam proses. Kesimpulan, yang pertama, prinsip-prinsip manajemen jasa terdiri dari merencanakan keuntungan dengan penggunaan sumber logistik yang ada, otoritas, mobilitas, sistem supervisi, penghargaan dan sesuai kondisi atau waktu. 2. Ciri-ciri lingkungan bersaing bisnis jasa terdiri dari relatively low overall entry barriers, minimal opportunities for economics of scale, erratic sales fluctuation, no advantage of size in dealing with buyer of supplier, product substitution, customer loyalty, exit barriers. 3. Strategi bersaing bisnis jasa ada 3 macam, yaitu overall cost leadership, strategi diferensiasi, dan strategi fokus. 4. Langkah-langkah menyusun strategi jasa yaitu memperbaiki hubungan dengan konsumen, seperti meningkatkan kualitas pelayanan konsumen namun dengan tetap mempertimbangkan tambahan biaya dengan ketat dan penggantian fasilitas-fasilitas pendukung. Terima kasih.